Uh, Oke, Bapak Ibu, kita sudah live streaming ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا نعمة بأعظم منهاج الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم على هذا الرسول الكريم وعلى آله وصحابته وحين اللهم على سنته وأمتنا على ملته واشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim di Jumat pagi. Saya izin share dulu untuk materi saya ya. Masya Allah. Sebentar dulu. Ini. Ya. Mohon info apakah sudah muncul? Sudah muncul. Sudah muncul ya. Mohon Bapak Ibu di-mute sendiri ya. Ini apa yang para hadirin Pak Iya, Wiwit. oke. Saya akan ngatur sendiri biar nggak merepotkan. Silakan. Oke. Bapak Ibu, alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat walafiat dan silaturahim Jumat pagi ini membawa berkah dan masalah untuk kita semua. Saya ingin kita santai saja ya, dan saya ingin memulai dari masalah kita, pertanyaan untuk kita semua, untuk kita jawab bersama-sama ya, yaitu ya mengapa kita ini kalah, mengapa kita ini lemah, mengapa kita ini tertinggal ya, mengapa kita ini gagal begitu ya, Masya Allah gitu loh. Padahal Islam itu hebat begitu ya, dan sudah ada contohnya bahwa siapa yang tidak kenal Muhammad, bahkan orang yang non Muslim pun mengatakan bahwa siapa manusia yang paling sukses di jagat alam semesta ini, yaitu Michael Hart yang mengatakan ternyata akhirnya Nabi Muhammad ya, itu who is the most successful person in the human history ya. Tapi mengapa umat Islam, mengapa kita semua ini kok nggak berubah gitu loh. Padahal lengkap Quran itu luar biasa. Innal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, itu adalah memberikan satu petunjuk ya. Wa nazzalna 'alal kitab tibyana likulli syai'. Al-Qur'an itu memberikan solusi terhadap semua. Tapi kenapa ini? Nah, ini yang perlu kita diskusikan sekarang ini. Apalagi dalam dunia perubahan sekarang ini ya. Apa disebut dengan global and local. Jadi kita memasuki realitas baru sekarang ini yang serba canggih ya. Serba canggih, yaitu ya, kita ada tantangan baru tapi juga ada peluang baru dan kita dituntut untuk memberikan satu jawaban baru. Karena kalau tidak ya maka kita akan kita akan mengalami kemunduran ya, change to setback and even to collapse. Bahkan kita menjadi bangkrut itu. Tapi kalau memberikan jawaban kita itu tepat jawabannya, maka kita akan mengalami suatu great progress ya, dan kemajuan prosperity ya, kemajuan security dan macam-macam. Ya, ini adalah teori sejarah. Nah, bagaimana kita semua ini merespon masalah ini, karena masalah ini baru ya, makanya tidak bisa kita
dengan jawaban-jawaban lama, sudah nggak connect, sudah tidak relevan. Jadi kita nahnu bihajah ala tajdid. Kita perlu ada yang semacam renewal all the time, pembaharuan terus-menerus. Kalau dalam konsep agama sering disebut dengan at-tajdid, pembaharuan, ya. Bagaimana kita melakukan pembaharuan dan perubahan, ya, yaitu tajdid, tahsin, perbaikan-perbaikan, melakukan taskhir, melakukan empowering, pemberdayaan-pemberdayaan. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, kita sudah jelas. Cuman memang persoalannya adalah, nah, kita ini belum memiliki kemauan, belum memiliki kesadaran gitu. Jadi tidak heran kalau Islamnya hebat, tapi umat Islam masih mundur, ya, masih suka ribut, suka fokus dengan hal-hal yang trivial, yang al-dauhar, yang tidak penting, ya, seperti nasab itu yang dibahas, nggak ada pengaruhnya itu. Itu yang tertarik, yang gampang-gampang, ya, yang kulit-kulitnya saja. Tidak mau kita fokus kepada yang substan, yang al-jauhar, kata ulama. Nah, ini adalah tahaddiyatun al-yaum wal mustaqbal. Tantangan kita, our current challenge, ya, tantangan kita saat ini dan yang akan datang. Bagaimana solusinya? Kita punya masalah ini. Justru dengan more challenge and more respon, kita akan mengalami suatu kemajuan, ya. Jadi negara-negara yang maju itu adalah mereka yang mampu menjawab tantangan dengan tepat dan cepat. Nah, ini. Kita semuanya diuji, jangan kita hanya klaim mengaku kita beriman, tapi sebetulnya setelah dites ternyata kelihatan mana yang benar beriman, mana yang tidak, yang bohong, yang imitasi, yang palsu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka banyak mengaku saya ini Islam, beriman itu. Tapi sebenarnya belum, dia baru sampai di mulut, ya. Setelah diuji, wa laqad fatanna alladziina min qablihim, kelihatan fala ya'lamanna Allah alladziina shadaqu wa ya'lamanna al-kadzibin. Nah, ini maka Allah diuji, dan manusia itu tidak mungkin bebas selama hidup. Jangan bermimpi wasa ini kok hidup diuji, ya, memang begitu. Bahkan Nabi Muhammad ada asyadul ibtila, ya, al-ulama al-anbiya tsumma al-ulama. Bahkan ujian yang paling besar itu bukan kita. Kita ini nggak ada apa-apanya. Rasulullah sejak lahir sudah yatim, ya, Masya Allah. Ya, sejak kecil sudah menghadapi berbagai tantangan, masalah, kesulitan. Akhirnya mental beliau menjadi mental baja. Nah, kita ini terlalu manja, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit lari dari kenyataan. Nah, ini Al-Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nah, ini solusinya Al-Quran. Tapi kita sering lengah. Kita sering abai, sering lupa bahwa sebetulnya Al-Quran itu sudah memberikan suatu petunjuk. Innal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Nah, ini kita sering lupa. Laqad anzalna ilaikum, ya, mau'izatum min rabbikum. Sudah datang petunjuk, ilmu, pelajaran dari Allah, yaitu wa syifa'un lima fis sudur, bisa mengubah, bisa mengobati penyakit-penyakit hati, mental, ya. Wa syifa'un disebut wa hudan wa rahmah, dan menjadi petunjuk dan kasih sayang Allah. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, bagi orang yang beriman, yang punya keyakinan. Nah, oleh karena itu kita perlu lakukan introspeksi, ya, introspeksi kepada kita semua. Nah, sudahkah kita beriman? Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh manakah tingkat keimanan kita? Nah, kita mungkin sudah beriman, tapi imannya masih rendah, berkualitas rendah, sehingga wajar kalau kita ini nggak berubah beranjak-anjak, berubah, ya, statis, stagnan itu. Padahal Allah mengatakan antumul a'launa in kuntum mu'minin, kamu itu akan unggul, ya, akan nyalip dari yang lain kalau kamu memiliki keimanan yang kuat. Nah, ini Masya Allah. Nah, oleh karena itu gimana caranya, solusinya? Ya dengan takwa Allah gitu loh. Tapi yang benar-benar itu. Kita mungkin sudah bertakwa, makanya kita diingatkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini yang hilang dalam diri kita semua, kesungguhan yang sebenar-benarnya. Makanya ada kata ulama, wajahidu fillahi haqqa jihadi, kalau kamu berjuang, berjuanglah sebenar-benarnya. Wa'budallaha haqqa ibadih, kalau kamu itu beribadah, beribadahlah yang sesungguh-sungguhnya.
Ya, itu kita harus begitu. Tapi kita ini asal-asalan, bekerja asal bekerja, beribadah asal bekerja. Yang penting ya hanya menggugurkan kewajiban, tapi tidak mengerti filosofi, hakikat. Ya, betul juga belajar. Ya, akhirnya apa? Terjadi su'il faham, nggak paham. Ya. Ini adalah Quran, ini adalah kitab yang paling banyak dibaca, tapi yang paling banyak tidak dipahami. Ya. Nah, inilah. Makanya ini tantangan kita semua. Nah, mohon kepada Bapak Ibu yang belum mute, tolong di mute ya, supaya lebih nyaman kita. Nah, ini penting sebagai suatu refleksi. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Kita perlu melakukan saling mengingatkan satu sama lain. Karena memang karakter manusia itu adalah suka lupa. Nah, ini ya, maka insan nasa yang sinisyanan ya, ya, manusia ini suka lupa itu. Maka apa antitesis obat daripada lupa adalah zikir. Ya, zikir itu yaitu kita harus ingat diri kita, ingat tujuan apa, maksud kita hidup ini. Dan zikir itu adalah Al-Quran. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kalau kita ingin ingat kepada tujuan kita, bagaimana mencapai tujuan kita, ya kita harus kembali kepada Al-Quran, kepada Islam. Nah ini, makanya kita sering al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, nggak ada yang bisa menandingi Islam. Semua para nabi, Nabi Adam sampai Muhammad, itulah Islam. Inna dina indallahil Islam. Nah, wa ma yabtaghi ghairal Islam bidina fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Nah, tapi kita nggak paham ini tentang Islam itu kayak apa. Nah, Al-Quran itu bagaimana? Padahal kita sudah dijamin oleh Allah. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Kita nggak perlu takut, kita perlu sedih, asal kita ikut petunjuk Allah saja. Apa itu petunjuk Allah? Ya Al-Quran ini. Nah ini. Begitu juga kalau kita ikut petunjuk, tidak akan salah langkah, tidak akan sesat, tidak akan celaka. Kenapa kita itu apa celaka? Ya karena kita itu ma'asi wa dzunub, yang suka melanggar, tidak mengikuti petunjuk. Nah, ini sekali lagi mohon Bapak Ibu yang belum di-mute, mohon di-mute ya. Ya, subhanallah. Nah, ini tantangan kita. Sudahkah kita ini memahami Al-Quran? Sudahkah kita itu mempelajari Al-Quran? Kita tradisinya itu hanya menghafal, ya, membaca. Ya, itu bagus. Itu qiraah. Tapi lebih jauh lagi ada tilawatil Quran, tadabburil Quran, memahami, fahmal Quran, tadbikil Quran. Nah, ini jauh lebih penting. Mohon kepada host supaya yang belum di mute dulu. Nah, ini itu masih ada suara, mohon di apa ya. Nah, inilah kata Sayyidina Umar, Masya Allah, bahwa kita ini, bahwa Islam akan mampu merubah keadaan kita kalau kita betul-betul berislam. Bagaimana keadaan Umar sebelum berislam? Masya Allah. Dia itu adalah preman, orang yang keras, orang yang Masya Allah kasar. Ya. Tapi sejak memahami Islam itu, Masya Allah, betapa tidak kasar, tidak garang. Ya. Anaknya sendiri, perempuannya dibunuh. Jadi betul-betul sadis. Ya. Ini Pak Wiwit jok yes, yaitu mohon di mute ya. Nah, ini kata Sayyidul Inna kunna adzala qaumin. Kita ini semuanya itu adalah kelompok ya bangsa yang terhina, yang terburuk. Fa'azzanallahu bil Islam. Kita akan mulia, akan hebat dengan Islam. Fama natrubul izza bi ghairi ma a'azzanallahu bi adalanallah. Kalau kita mencari kehebatan dengan cara yang lain, maka kita akan diterperukkan oleh Allah. Nah, ini. Jadi ini kata Sayyidina Umar, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, fa in ibtaghaina al-'izzah bi ghairihi adzallana Allah. Nah, ini adalah satu statement yang betul-betul jujur ya dari Sayyidina Umar, sehingga Umar ini betul-betul dihormati, disegani baik oleh lawan maupun kawan. Masya Allah itu. Kenapa? Karena dia berislam. Ini hakikat. Ya, ini kalau orang bertakwa kepada Allah, ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Ya, kita seringkali tidak paham itu. Nah, ini yang Allah katakan. Ya ja'allahu makhraja. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada solusi. Semua masalah. Jadi kalau kita banyak masalah, ya mari kita introspeksi. Sudahkah kita itu takwa? Man huwa taqwa Allah. Apa itu takwa Allah? Nah, itu. Kita mengenal Allah. Kita mengikuti perintah Allah. Kita menjauhi larangan Allah.
Karena kalau kita takwa kepada Allah, apa janji Allah? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita akan mendapatkan karunia dari yang tak terduga. Masya Allah. Ya, tanah bisa menjadi subur. Apa itu semua ya. Air hujan bisa memberikan kemakmuran, bukan sebaliknya membawa bencana. Ya. Gunung-gunung menjadi Masya Allah keindahan. Karena itu begitu juga kalau kita punya masalah, ya ja'alnahu min amri yusra. Berkat takwa, maka urusan kita itu terasa mudah, walaupun berat, walaupun rumit, walaupun apa itu kompleks. Tapi kalau kita sudah kata Allah, wa may yattaqillah yaj'alnahu min amrihi yusra. Begitu juga kalau kita ini bertakwa kepada Allah, kesalahan kita oleh Allah akan ditutupi. Yukaffir anhu sayyi'atihi akan ditutupi. Ya. Tapi bukan sebaliknya, dibuka oleh Allah. Nah, Masya Allah. Begitu juga kalau kita ini takwa kepada wa yu'dim lahu ajra. Dia akan mendapatkan balasan pahala yang mulia, yang luar biasa. Subhanallah. Nah ini tentu kita harus bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah? Nah ini. Nah, itu mohon itu masih ada suaranya. Apa itu yang masih mengganggu Pak Nurdin. Mohon di mute sendiri, mohon karena Yunda ya. Ya, oke. Oke, Bapak Ibu, ya mungkin ada yang apa. Nah, ini kita dinyatakan itu umat terbaik, kita ini penentu. Kita yang harus menjadi wasit, umatan wasat, penentu, bukan penonton ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita ini oleh Allah apa itu diciptakan untuk manusia. Jadi rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Umat Islam itu tidak egois, ya. Islam itu bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk orang Indonesia, apalagi untuk NU, bukan untuk Muhammadiyah. Itu ya baru lahir kapan itu ya. Tapi untuk kafatan linnasi jami'a. Ini ciri-ciri orang yang memiliki apa itu karakter terbaik itu mampu melakukan visi dan misi, ya, memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik, dan bisa mencegah. Kita ini semuanya powerless. Ada berbagai kemungkinan kita tidak berdaya apa-apa karena kita tidak percaya kepada Allah. Nah, ini tantangan kita. Oleh karena itu kita perlu melakukan satu perubahan. Dan Allah tidak akan merubah kalau kita tidak memulai perubahan itu dari diri sendiri. Dan kita semuanya hafal itu ayat itu. Oh, belum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, itu Pak Robert supaya di mute. Nah, ini kita ini oleh Allah sudah dijamin ini di Al-Qur'an, silahkan cek ya. Wala tahinu wala tahzanu, jangan mengeluh, jangan suka sedih. Sebetulnya kamu itu unggul, kamu itu akan superior dalam hal ilmu, dalam hal budaya, dalam teknologi kalau kamu punya satu keyakinan, self confidence. Nah, kita ini punya keyakinan ya, belief system, tapi tidak ngimbas, tidak ngimpact kepada cara berpikir kita, kepada perilaku kita. Subhanallah. Nah ini ya, jadi Masya Allah. Nah, apa janji Allah? Kita itu akan berkuasa di bumi ini kalau betul-betul kita itu beriman dan beramal saleh. Ini janji Allah. Allah akan memberikan pertolongan. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Wah, ini luar biasa, sangat jelas sekali. Allah menjanjikan bagi mereka yang betul-betul beriman beramal saleh, kita akan diberi otoritas untuk memimpin ini. Ya, itu. Dan itu sudah terjadi oleh sebelum yang lain ya. Jadi sudah Allah itu, dan kita akan diridhoi oleh Allah. Jadi Allah ini janji Allah, bukan saya ini ya. Anda boleh dicek sendiri nanti ya di An-Nur ayat 55. Jadi Allah berjanji ya kepada mereka itu yaitu orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebaikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi ini sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dia sesungguhnya akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia sungguh akan mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Ya, makmur. Mereka menyembahku dan dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Masya Allah. Ini. Masya Allah. Nah, dan itu memang hukum alam. Kalau kita itu ingin menguasai muka bumi ini, ingin mentaskhir, wasakhkhara lakum ma fis samai wal ard. Allah itu memang menciptakan langit dan bumi untuk kita semua, untuk kita kelola.
Tapi kita harus punya syarat, yaitu kemampuan untuk melakukan perbaikan. Ya, islah perbaikan. Nah, kan itu termaktub dalam berbagi kita. Walaqad katabna bizzaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salih. Wah, nggak tahu. Dia kan ke Fatia kan apa? Nangis Nah, ya? ini mohon Mohon Kanda dan Yunda mohon untuk di mute ya. di mute sendiri ya. Di Pak mute Sejen sendiri ya. itu tolong yang langsung di biar nggak Ya. mengganggu. Langsung di mute ya. Mujid Taba, tolong di Kalbar di mute. Nah, Iya, semuanya. ini adalah satu hukum sunnatullah. Itu berlaku untuk siapapun. Jangan bermimpi kita akan bisa mampu mengelola bumi kalau kita itu tidak memiliki kapasitas, apa istilah sekarang itu kompetensi. Nah, oleh karena itu wajib kita itu memiliki ilmu yang tinggi. Makanya apa? Apa itu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimatin. Jadi wajib. Jadi kalau kita itu stagnan, tidak mau menambah ilmu, ya kita dosa gitu kan. Itu wajib gitu ya. Karena kata Rasulullah, kalau kita ingin menguasai dunia, itu kuncinya apa? Satu, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin menguasai dunia, ya kuasai ilmu. Man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin juga sukses di akhirat, kuncinya ya ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dua-duanya juga ilmu. Nah, ini tuh tingkat kualitas kita ini. Jadi, Masya Allah, kita ini masih banyak tantangan. Kita males-malesan membaca Quran, mempelajari, mentadaburi, Masya Allah. Ya, bagaimana mungkin kita itu akan berubah kalau kita sendiri tidak ada kemauan sama sekali untuk melakukan perubahan. Dan itu Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ini. Oleh karena itu, mari kita ini berpikir ke depan ya. Ya, jadi kuncinya adalah takwa. Sampai diulang 2 kali ini ya. Kalau kita harus melakukan satu refleksi diri, wal tanzur nafsu ma qaddamat ligat. Kita harus melakukan refleksi diri untuk masa depan. Ya apa itu? Harus ittaqullah, wattaqullah. Allah itu Maha tahu. Kalau kita betul-betul bertakwa dan kualitas takwa itu haqqa tuqatih, insyaallah maka semua masalah itu akan ada solusi. Nah, tentu apa takwa ini? Ya, tentu takwa itu mengenal Allah, mengenal kita, mengenal visi dan misi kita. Nah, ini mohon kepada Pak Ihsan Jo supaya di-mute. Nah, itu. Jadi ini. Itu ada penjual. Aduh, Ustadz, ini mohon maaf mohon ini. sebelumnya untuk host kan saya nggak bisa mute dari situ ke dari host langsung. Oh ya, seharusnya Ya. harus 2 itu. Jadi Iya. itu ya. Ya, Ternyata ini nggak bisa tadi saat. ya nanti ada. Oke. Jadi mari kita mohon pada Allah supaya kita ini betul-betul mampu mengubah mental kita ya, penyakit mental kita yang lemah, yang malas, yang takut ya, yang pelit ya. Nah, itu, dan kita mohon pada Allah supaya kita ini tidak dapat siksaan nanti di kuburan ya, dan juga mendapatkan ujian bencana dunia dan akhirat. Dan kita mohon pada Allah berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, ya, dari jiwa diri kita yang tidak pernah puas, dan kita mohon juga kepada Allah dari doa yang tidak didengarkan oleh Allah. Ya, Masya Allah. Nah, inilah kita mohon yang singkat-singkat ya. Ya, kita mohon mudah-mudahan kita diterima doa kita. Allah Maha mendengar, Maha tahu, dan Allah akan mengampuni semua kealpaan kita, kesalahan kita, dan Allah akan memberikan beban yang kita mampu ya. Dan Allah akan la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Mudah-mudahan Allah tidak memalingkan hati kita setelah Allah kasih petunjuk. Allah mengampuni segala dosa ya, dan kelebihan dan keterlaluan kita, dan kita dibuka iftah bainana wa bain qaumil haq ya. Dan kita oleh Allah diberi kesabaran ya. Nah, itu dapat juga kita jangan sampai kita ini dikooptasi oleh orang-orang yang zalim ya. Nah, ini. Oke, saya stop share dulu ya, sebagai ini sekedar pemancing Bapak Ibu ya. Sebentar dulu, saya akan menjadikan co-host kepada, ini nggak ada ini co-hostnya, cuman saya tok ini. Oke, no problem. Oke, nah Bapak Ibu, kita ini santai di sini ya. Kita bebas ya. Nah, karena ini adalah tantangan kita semua, PR kita semua. Nah, bagaimana kita bisa berubah ya? Bisa. Ustadz, mohon dibuka mute-nya. Ustadz. Oh iya, Ya, ini. ya. Oh ya, bagaimana sekarang?
Silakan, udah bisa lanjut. Ya, oke. Jadi begitulah Bapak Ibu, tahaddatsunal yaum wal mustaqbal, tantangan kita, bagaimana kita sekarang itu memiliki kesadaran, ayo kita kembali kepada Islam, ayo kita kembali Al-Quran, tapi dengan pemahaman yang sahih, yang benar gitu loh. Nah, karena kata ulama, ya masalah ulama tentang kita ini su'il faham, ya. Pemahaman kita ini dangkal, masih parsial gitu loh. Nah, hingga berimbas kepada tatbik, su'it tatbik. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Ya diri kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita jangan melompat jauh. Apa itu? Mikirin orang lain, ya pikirin yang dekat aja. Diri kita dulu, sudahkah kita itu punya prestasi? Sudahkah kita itu mampu? Setelah itu baru teman-teman kita, anak-anak kita. Begitulah. Jadi Rasulullah begitu. Asyirat kepada akrobin yang paling dekat dulu lah teman-teman kita. Mari kita dengan contoh. Nah, kita ini sering mau ngurus negara tapi kita nggak punya posisi gitu loh. Habislah waktu kita ini ya untuk berilusi ya, berilusi gitu. Nah, oleh itu mari kita melakukan perubahan ya. Mulai dari kita kan insya Allah. Nah, insya Allah nanti Allah akan merubah kita. Oke, kita silakan saya kembalikan kepada moderator untuk kita bermusyawarah, berdiskusi ya. Bagaimana tema pagi ini bisa memberikan inspirasi kepada kita untuk melakukan perubahan dari diri kita, kemudian keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, negara kita, dan ya yang bisa sebisa mungkin. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, makasih Pak Yai, Pak Dubes yang pada pagi hari ini sudah memberikan pencerahan pada kita semua bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin untuk semua umat, untuk semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Jadi mudah-mudahan pemantik pada pagi hari ini bisa disahuti oleh Jum'iyah yang pada pagi hari ini berpartisipasi, ya, bahwa kemuliaan seseorang bukanlah karena nasab, bukanlah karena keturunan, bukan karena pangkat, tapi karena ketakwaannya kepada Allah. Banyak permasalahan yang dialami oleh kita, bangsa kita, tetangga kita, saudara kita. Silahkan Bapak Ibu sekalian, para hadirin Jum'iyah yang ingin menyampaikan pendapat, pertanyaan, atau juga masukan. Silahkan. Yono Hartono. Ya, pertama Pak Yono. Ya, ada lagi yang lain? Yunitari. Siapa? Yunitari. Yunitari. Baik, kita dua dulu ya. Pak Yono Hartono ini wartawan senior, Pak Dubes, dan Bu Yuni. Ya, silahkan Pak Yono. Baik, terima kasih Pak SKJ, moderator. Pak Dubes, terkait masalah umat Islam, baik secara pribadi maupun secara menyeluruh di Indonesia dan di dunia, saya cuma ingin bertanya, sebetulnya faktor apa yang menyebabkan umat Islam jadi malas, bodoh, tidak ada ukhuwah dan sebagainya? Apakah ini ada faktor eksternal terkait misalnya Yahudi dan Nasrani tidak akan suka sama kamu, seperti ayat di Al-Baqarah 120, atau juga ada peran iblis yang memang sejak dari leluhurnya di masa lalu, di masa Adam, dia dendam kepada manusia yang beriman kepada Allah segala macam, dia goda. Apakah ada faktor-faktor ini? Apakah juga memang ada satu sistem yang besar di dunia ini, termasuk di Indonesia, yang memang menggerus potensi-potensi umat Islam, sehingga umat Islam dari sejak kerajaan Majapahit sampai Jokowi berkuasa selalu menjadi keterbelakang. Terima kasih Pak Dubes. Sementara itu Pak Moderator Pak SKJ, terima kasih. Baik Pak Yono, berikutnya Yunitari dari Maluku Utara, Malut, silahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Kiai yang terhormat dan Bapak Moderator serta saudara kami sekalian. Senang sekali kami menyimak materi dari yang Bapak sampaikan tadi. Jadi yang saya ingin diskusikan, karena umat Islam saat ini itu terjebak dengan ibadah
mahdoh, yaitu hanya sekedar melaksanakan rukun Islam dan rukun iman itu saja. Sedangkan untuk masalah muamalah, masalah kemaslahatan, kadang kita menyerahkan kepada orang-orang yang tidak punya kapasitas di situ. Jadi ini adalah memang tantangan bagi kita semua. Jadi kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya kita-kita yang sebenarnya sudah dibekali dengan keislaman, keimanan kita, dan kita juga mampu untuk menjadi decision maker gitu dalam negeri ini. Jangan hanya menjadi objek, tapi kita paling tidak harus bisa menjadi subjek. Kalau kita ingin mewujudkan bahwa bangsa Indonesia, umat Islam seluruh dunia ini aman dan damai. Sekian Bapak Duta Besar, terima kasih, saya kembalikan. Baik, dua penanya silahkan Oke. atau penanggap silahkan direspon Pak Dubes. Ya, oke. Ya, itu apa penyebab? Wah, ini PR kita semua ini. Tapi kan kita harus kembali kepada fafiru ilallah, fardu ilallah gitu ya. Ya, jadi memang masalah itu tidak hanya kita. Sejak Rasulullah juga begitu. Ya, banyak masalah, ya, banyak tantangan. Bahkan para sahabat Rasul itu hampir-hampir putus asa gitu ya. Ini kenapa ini kita itu? Kok nggak menang-menang? Nah, tapi di Al-Quran kan kita memang harus melihat itu ya, sejarah juga ya. Kenapa? Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Masa-masa itu diputar, tergantung bagaimana kita merespon. Nah, kalau responnya benar ya kita naik ke atas gitu loh. Kalau kita responnya salah ya kita mundur, kayak begitu tuh. Jadi begitu Rasulullah juga begitu melakukan satu proses fluktuasi, dinamika. Jadi jangan dikira Rasulullah itu sehat terus, menang terus, tidak, gitu, mulus terus ya. Tidak pernah kalah gitu. Loh, gimana kok Rasulullah kalah? Ya itulah manusia itu begitu. Nah, tapi yang penting apa? Yang terakhir ya. Makanya kita husnul khotimah. Makanya ulama-ulama berdoa, Allah menja'al khaira a'marina awakhir. Ya, jadikan umur-umur kita itu yang terbaik, semakin tua semakin bagus. Waj'al khaira a'malina khawatim. Nah, ini yang paling penting yang terakhir ini, masa depan. Boleh masa lalu kita kalah, boleh masa kini kita terpuruk, tapi the future must be in our hand. Harus di tangan kita. Nah, ini makanya kita harus berorientasi wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Harus berpikir ke depan. Kita belajar gitu. Kenapa kita kalah? Ya maklum ya, karena kita ini abai ya. Kata Al-Qur'an itu. Apa disebut dengan Al-Qur'an itu sebut al-ghaflah. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Ini Quran ini. Kebanyakan kita itu hanya melihat satu kehidupan itu parsial ya, sebagian saja, kulitnya saja gitu. Ya sholat ya kulitnya saja, pikirannya nggak sholat itu, hatinya nggak sholat itu. Jadi itu parsial, tidak utuh ya. Makanya kita dimotivasi oleh Al-Quran diingatkan itu. Udkhulus silmi fi kafah. Jangan tanggung-tanggung kamu kalau masuk itu. Ya totalitas begitu. Jadi ini penyebab utama itu jangan ya faktor itu banyak, internal dan eksternal, kompleks. Tapi kita jangan menyalahkan orang lain ya. Kenapa kita dijajah? Ya karena ada Belanda ya, karena kita mau dijajah. Ya kalau tidak ya mari kita rubah diri kita ya. Ya kenapa kita ini dijajah? Karena kita lemah dalam teori hubungan internasional itu begitu. Weakness invite intervention. Kalau kita lemah mudah diintervensi orang lain ya, kita disuruh ke barat itu ke timur. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemuliaan. Makanya kita penting untuk mempersiapkan wa'iddu mastata'tum min quwwah turhibuna adullah wa aduwakum. Oleh itu kita perlu melakukan preparation, persiapan. Kalau kita lemah jangan terus-menerus kita biarkan lemah. Kalau kita bodoh ya jangan terus-menerus kita biarkan bodoh. Kita harus merubah itu. Nah, gimana kalau kita tidak melakukan berjuang itu, tidak berjuang padahal kita wajahidu fillahi haqqa jihadi. Kita harus berjuang tapi fighting spirit kita ini lemah, rendah. Dan Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Asal kamu tuh betul-betul berjuang, Allah akan ngasih jalan banyak. Banyak jalan tuh untuk mewujudkan tujuan kita. Tapi karena itu kita tidak berjuang itu.
Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayo kita berjuang ya dengan harta kita, dengan tenaga kita. Nah, sekarang kita ini kan apa? Hanya mengeluh, hanya menuntut orang lain, hanya mengkritik. Tapi apa yang sudah kita lakukan? Orang lain berhasil, kita iri. Orang lain ini, tapi tidak bertanya, kenapa kita ini kalah? Kita berulang-ulang. Gitu. Ya, mari kita perbaiki. Jangan menyalahkan orang lain. Kata Al-Quran itu solusi Al-Quran. Hulul Al-Quraniyah, apa itu? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Apa kamu sudah benar? Apa kamu sudah baik? Gitu. Ya kalau ngomong ya gampang. Gitu. Tapi pada saat kita praktek, nah itu. Jadi kata ulama, sumber utama adalah diri kita sendiri. Karena apa? Pemahaman kita ini dangkal, rendah ilmu kita ini. Su'il faham. Nah, akibat pemahaman yang dangkal dan parsial berimbas kepada sikap dan perilaku kita juga dangkal. Ya. Su'i tadbiq, ini kata ulama. Tadbiq akhirnya perilakunya juga kekanak-kanakan gitu. Kita sudah merasa pintar padahal masih jauh ya, nggak tahu apa-apa itu. Makanya kita itu apa? Ingin posisi tapi kita tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki kontribusi. Nah, ini subhanallah. Idza usidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau kita mengemban sesuatu jabatan bukan kompetensi kita, maka tunggulah kehancurannya. Nah, sekarang itu kan begitu. Kita tuh mengejar jabatan. Kita tidak sadar apa. Kenapa? Kualitas kita itu rendah. Kata Al-Quran digambarkan kualitas rendah itu seperti buih. Az-zabat. Fa'amaz-zabat fayadhabu jufa. Kalau kamu menjadi buih, kamu tuh akan diombang-ambingkan oleh keadaan. Boleh kamu tuh kuantitasnya oke, tapi kamu no quality. Itu. Fa'amaz-zabat fayadhabu jufa. Tapi kalau kamu berkualitas, apa? Ciri-ciri orang berkualitas itu. Fa'amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Kalau kamu bisa berkontribusi kepada sesama, kamu tuh akan kuat di muka bumi ini. Oleh karena itu, mari kita rebut kualitas ini. Kita nggak perlu cari pekerjaan. Ya. Pekerjaan itu akan mengejar kita nanti. Akan dicari orang. Kalau kita betul-betul berilmu. Tapi kalau kita tidak berilmu, ya kemana-mana. Nyari kerjaan. Gitu ya. Kita bekerja kepada Allah aja. Ya. Allah yarzuq. Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Nah, karena kita ini apa? Tidak hanya sebagai Abdullah, tapi juga Khalifatullah. Ya, bagaimana kita menserasikan antara apa itu intellectual, ya, intelligence dengan apa spiritual intelligence. Ya. Dalam Al-Alaq kita dianjurkan untuk apa itu ikra. Itu artinya apa? Kita harus meningkatkan kemampuan intelektual kita. Tapi di sisi yang lain, at the same time, fi nafsil waqt, pada saat yang bersamaan, jangan lupa bersujud kepada Allah. Wasjud waqtarib. Bersujudlah kamu dan dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, Masya Allah. Kenapa? Karena Allah itu sumber kekuatan. Ya. Fa'innal izzah, fa'innal quwwah lillahi jami'ah. Milik Allah semua. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka man tasha' wa tudhillu man tasha' bidhil khair. Ini kesadaran ini. Nahnu bihaja ala wa'yil jadid. Kita butuh kesadaran baru. Dan kita juga butuh harokah baru, gerakan baru. Yang didasari oleh ilmu dan keimanan. Nah itu. Nah kita ini sering kalau ada apa-apa mengeluh. Ya, kita menyalahkan orang lain. Tidak pernah menyalahkan diri sendiri. Kenapa kita ini begini? Nah karena Islam itu betul-betul luar biasa. Tapi kita sendiri yang belum luar biasa. Kenapa? Karena kita nggak paham bahwa Al-Quran ini adalah solusi. Innal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa. Memberikan suatu guidance yang terbaik. Nah, tapi kita lupa. Nah, kita abai. Kalau dalam istilah Al-Quran itu al-ghaflah, yaitu abai. Wala takum minal ghafilin. Oleh itu jangan sampai kita abai. Jadi oleh itu kita harus bisa memilah mana yang trivial, mana yang itu furu', mana yang itu usul. Kita itu sering, Masya Allah, ribut usul, masalah nasab. Itu. Apa sih manfaatnya? Dengan asab, dengan itu, Masya Allah. Merasa faratu zakku anfusakum. Al-Quran itu sudah jelas. Bahwa itu nasab itu tidak memberikan pengaruh apa-apa. Gitu. Masya Allah. Dan kita itu mencari enaknya sendiri. Ya. Mengatasnamakan asab. Kita itu merasa sudah paling begini, begitu. Nah, Masya Allah. Tidak kembali kepada Al-Quran. Nah, oleh karena itu, mari kita
introspeksi diri kita, karena kita akan mulai dari diri kita sendiri ya. Nah, tentu ini tidak mudah, perlu dengan kita harus memiliki kesadaran ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita ini harus membangun kekuatan, dan kekuatan ini kata Rasulullah harus bil jamaah, harus ada kesadaran, kekompakan. Al-ittihadu qawiyun at-tafarruq dha'ifun. Nah, kita tuh harus menyadari kelemahan kita. Dan kelemahan kita itu kalau kita mampu melakukan dua hal, kata Al-Quran, yaitu ta'aruf, yaitu massive communication, komunikasi yang luas, ya, seluas-luasnya. Yang kedua, ta'awun, massive collaboration, yaitu kolaborasi gitu. Nah, dulu umat Islam hebat itu kan apa? Karena mereka terbuka pikirannya, tidak tertutup ya. Mampu berkomunikasi, mampu melakukan satu traveling, perjalanan, dan memandang orang lain itu adalah mitra, bukan ancaman. Nah, sekarang ini yang menonjol dalam pikiran kita itu threat perception. Itu ada persepsi ancaman, bukan sebagai aset ya. Jadi bagaimana melihat satu perbedaan itu ta'addudiyah itu adalah satu rahmat. Yaitu keragaman itu adalah rahmat. Nah, ini mungkin tantangan kita. Oleh karena itu kita harus melakukan perubahan. Bagaimana cara memulai? Ya dari diri kita sendiri, nggak usah jauh-jauh. Kita mulai dari kita sendiri yang bisa kita kontrol. Bagaimana kita merubah orang lain kalau diri kita sendiri saja nggak bisa? Bagaimana kita mau merubah keluarga orang lain, keluarga diri kita itu saja belum bisa. Nah, itulah yang disebut dengan kita melakukan satu refleksi dan evaluasi ya. Nah, kembali kepada Al-Qur'an. Nah, karena Allah berjanji faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Kalau kamu ikut Al-Qur'an ya, tidak akan. Nah, ini. Nah, itu sifatnya mudhari itu. Tidak akan tidak akan sesat, tidak akan salah langkah, yaitu wala yashqa, dan kamu tidak akan gagal, tidak akan terpuruk ya. Kalau gagal itu wajar, tapi itu temporary. Tapi in the future ya harus kita menjadi winner, pemenang. Nah, tentu semuanya butuh haqq jihadi, yaitu fighting spirit, semangat juang ya. Kita itu berjuang membaca Quran berapa jam, berapa juz setiap hari, mempelajari. Kita berdialog dengan orang itu berapa jam bekerja gitu loh. Nah, kita ini kan santai-santai saja gitu ya, manja. Nah, ini mungkin satu refleksi bahwa sementara Rasulullah itu begitu tidak ada waktu yang sia-sia. Dia bisa melakukan suatu khiyar, pilihan-pilihan yang terbaik itu. Sehingga mereka tidak pernah ada waktu yang sia-sia untuk semuanya, untuk berjuang untuk li'ala kalimatillah. Nah, ini kita tidak perlu banyak-banyak. Yang ada di Zoom ini asal betul-betul berkualitas. Kata Allah Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Ini persoalan bukan soal jumlah, tapi persoalan kualitas. Betapa yang kecil dengan izin Allah bisa mengalahkan yang besar. Masya Allah. Kenapa? Kualitas itu. Ya, kita tahu seperti Yahudi Israel kecil, tapi mereka menguasai keuangan, menguasai energi, menguasai media, menguasai semua sektor kehidupan. Masya Allah. Nah, kenapa kita tidak? Ya, karena kita sendiri tidak mau melakukan. Nah, oleh karena itu mari tumbuhkan kemauan, tumbuhkan semangat juang yang betul-betul dahsyat dalam diri kita. Insya Allah akan cepat berubah. Saya pikir itu Pak Moderator. Silakan yang lain bisa melengkapi. Untuk berikutnya tadi sudah ada yang raise hand, Ustadz Medi Jalfitri yang baru tiba dari haji ya. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Mungkin Prof Ganjar akan berkontribusi. Silahkan Ustadz Medi, nanti sambil menunggu yang lain yang akan merespon juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz Pak Kiai Abdul Wahid, tuh nggak ada satu ungkapan dalam buku. Lima ta'akhkhara muslimun, wa lima taqaddama ghairuhum. Mengapa umat Islam itu mundur dan mengapa umat di luar Islam itu maju? Apakah masih relevan dengan kondisi sekarang saat? Itu aja Ustadz. Terima kasih. Ya, ada lagi? Ya, satu lagi. Ya, silakan. Udah ya, langsung saya jawab ya. Itu dulu ya, nanti ada yang respon. Ya, oke. Ini kan memang itu adalah satu pertanyaan ya, seorang intelektual dari Mesir itu.
Sakib Arslan itu ya. Ya itu ya ada bukunya itu ya. Kenapa kita ini mundur ya? Ya kenapa ya ada yang apa dalam ungkapan yang lain kita itu melihat di barat itu Islam tapi tanpa orang muslim. Tapi kita melihat di timur itu orang muslim tanpa Islam. Jadi ini ada satu paradok ya. Kita itu baru berislam baru namanya, baru pakaiannya Islam, tapi cara berpikirnya, perilakunya. Misalnya apa? Islam itu mengajarkan kita jujur. Ya, banyak umat Islam yang nggak jujur ya. Banyak umat Islam tuh yang diajarkan disiplin. Itu apa perbuatan yang paling dicintai oleh Allah disiplin. Ala waktiha, tepat waktu. Kita itu paling tidak tepat waktu ya. Itu ya. Islam mengajarkan bekerja keras ya. Ya, i'malu ala makanatikum. Ayo berjuang, bekerjalah di tempatmu masing-masing sesuai profil masing. Ini amil. Allah itu juga pekerja gitu. Tapi kita malas. Nah, ini adalah satu paradoks ya. Nah, tentu ini adalah PR kita semua ya. Ini memang tidak mudah itu. Oleh itu kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu ya. Nah, kenapa? Ya itu karena apa? Karena kita tidak paham ya. Karena berislam itu tidak sungguh-sungguh. Makanya kita itu diingatkan kalau bertakwa ittaqullah haqqa tuqatih. Kalau bertakwa, bertakwalah yang sebenar-benarnya. Artinya dalam ayat itu memberikan satu makna. Banyak di antara kita itu yang bertakwa ala kadarnya, sekedarnya, asal-asal aja. Kita dianjurkan wa'budullah haqqa ibadi. Kalau kita beribadah, ya beribadah yang sungguh-sungguh, paham apa yang kita ucapkan, mengerti filosofinya. Ya kita harus berusaha. Makanya perubahan itu ada di dalam Al-Qur'an, yaitu taghyir. Bagaimana perubahan itu? Ya perubahan itu yang bukan tergantung pada orang lain, jangan menyalahkan orang lain gitu. Ya itu. Kenapa kita nggak maju? Wah itu karena kita ini begini, sistemnya begini. Nah itu orang awam, orang yang sudah arif mengerti, yang bijak, nggak pernah menyalahkan orang lain, menyalahkan dirinya sendiri. Diri kita ini zat ya, diri kita. Karena Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu membuat semacam sunnatullah yang berlaku untuk siapapun ya. Jadi misalnya ada hukum petir ya, misalnya umat Islam, wah ini ada orang kafir ya yang punya rumah itu, tapi dia kasih penangkal petir ya. Sementara orang Muslim ya yang ahli puasa, ahli ibadah haji tiap tahun, tapi dia tidak pasang petir pada saat hujan ya. Kemudian ada petir datang, maka yang disabar itu bukan orang yang kafir itu, tapi orang Muslim. Kenapa? Karena dia sendiri melanggar itu. Karena dia tidak mengerti namanya ma'asi. Pelanggaran itu mereka melihat hanya yang tadi ditanyakan tadi oleh Ibu tadi itu hanya ibadah mahdoh. Bahwa ibadah itu semua, padahal konsep Islam itu semua itu adalah ibadah. Nah, kita itu hanya menganggap ya ibadah itu hanya sholat, puasa. Itu pun sholat itu yang nggak berkualitas. Yang mahdoh saja tidak paham. Ada saja yang mahdoh itu sudah berkualitas, maka akan berdampak kepada yang lain. Itu. Tapi kita itu tidak bermutu gitu. Sehingga tidak memberikan manfaat. Jadi kita itu banyak tapi tidak memberikan efek, tidak memberikan impact kepada apapun, apalagi kepada orang lain ya. Ilmu kita juga begitu, yang kita cari itu adalah gelar, yaitu citra gitu. Bukan impact, bukan manfaat. Oleh itu kita perlu bertanya kepada diri kita. Sudah sejauh manakah impact kita itu kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita. Itu yang ukurannya. Nahnu bihaja ala mi'yaril jadid. Kita butuh standar baru. Jangan ikut standar mereka gitu. Kita itu ikut standar mereka. Wah, itu punya ini, akhirnya apa? Kita larut di dalam genggaman mereka. Kita perlu punya standar sendiri ya. Kita tidak perlu menurut mereka itu wah kita ini nggak bisa biarin aja. Kita punya standar sendiri gitu. Kita itu bukan mengesup ya, menjadi subordinate ya, menjadi bagian dari mereka, bahwa mereka harus jadi bagian daripada kita. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul fokus ya, dan kita harus menyadari banyak sekali namanya temptation and distraction, gangguan dan godaan yang mengalihkan perhatian kita ini, sehingga kita itu beralih tidak kepada Allah. Nah, ini makanya kita ini bagaimana kita ini kata Allah kita itu
oleh Allah diingatkan bahwa sebetulnya visi dan misi yang dibawa oleh Rasul itu adalah supaya kita ini beribadah betul-betul kepada Allah, mengenal Allah, dekat dengan Allah. Nah, kita kan baru pandai menyebut nama Allah, tapi belum merasakan. Wajilat qulubuhum. Belum ada getaran. Ya, sehingga kita itu malas. Kenapa? Karena kita nggak nyambung kepada Allah. Karena kalau kita bersama Allah, apa janji Allah? Ana ma'alladzi dzakarani. Kalau kita banyak berzikir, maka Allah akan menolong kita. Dan itu yang ada, dan itu yang kemudian membuat sahabat Rasulullah berubah menjadi yakin, tidak pernah putus dengan Allah, selalu berzikir. Nah, makanya dalam Quran itu kan ada itu, para sahabat juga sama seperti kita keluhannya. Kenapa kita ini kok begini gitu terus? Am hasibal ladzina tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulul ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah itu? Maka Allah mengingatkan la ta'asu min rahmatillah. Ala inna nasrallahi qarib. Nah, memang apa tantangan kita ini ya selalu tentu dibayang-bayangi oleh setan. Dan kita harus ingat sumpah setan. Dan harus ingat tekad setan. Apa tekad setan? Wala uyannahum ajma'in, akan aku gelincirkan semua yang namanya umatnya Muhammad. Itu janjian. Kecuali ini illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang tulus, yang ikhlas karena Allah. Nah, ikhlas itu apa? Hidup kita itu betul-betul karena Allah. Itu statement kita yang kita ucapkan setiap kita mengawali sholat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masya Allah. Nah, kalau ini betul-betul betul-betul dilakukan ya dengan benar ya, Masya Allah, tentu janji Allah akan datang. Antumul a'laun, kamu akan unggul, kamu akan berubah. In kuntum mu'minin. Nah, dengan syarat betul-betul kamu tuh yakin kepada Allah, memiliki confidence, keyakinan kepada Allah. Makanya masalah kita ini masalah confidence. Kita ini sering tidak pede, ya, self confidence. Subhanallah. Kita tuh, masya Allah, kita tuh sama orang Barat takut, gitu. Dan itu saya alami sendiri, gitu. Itu. Ya, tapi tapi alhamdulillah saya itu punya orang tua, ibu yang memiliki keyakinan. Ibu saya ini tidak lulus SD, ya, hanya pesantren, tapi tiap hari baca Quran sehingga terpengaruh oleh Al-Quran. Apa dampaknya? Memiliki keberanian dan keyakinan. Yaitu saya ini yatim ya, ditinggal ayah sejak kecil. Tapi ibu saya ini selalu menangis mohon pada Allah. Dan pada saat saya ini ketakutan, one day saya ini pernah mewakili Gus Dur untuk memberikan ceramah di Kingston University di Kanada, di Ottawa. Saya tuh ketakutan. Saya telepon ibu saya. Ibu saya waktu itu jam 1 pagi waktu Ottawa ya. Ibu saya jam 1 pagi waktu Bangkalan Madura itu. Saya tanya kepada ibu saya, kasih tahu Bu, saya ini kok ketakutan begini. Apa nasihat seorang ibu yang ahli baca Quran? Nah, jangan takut, ada Allah. Masya Allah. Ini ada Allah, Jangan takut, la takhaf wa la tahzan. Jangan ragu, ada Allah, Besok kamu jam berapa, akan berbicara, Saya besok jam 9, Bu, 9 pagi. Kalau di Bangkalan jam berapa? Sama, Bu, jam 9. Tapi, Bu, malam, Bu. Nah, kata kakak saya, pada saat saya jam 9, itu, ibu saya ini sujud. Wasjud waqtarib. Mohon pada Allah. Alhamdulillah, ya Allah, saya itu menjadi tenang. Dengan doa, la yardul qadha illa bid-doa. Tidak bisa mengubah keadaan, takdir apapun, kecuali dengan doa. Nah, ini yang belum kita lakukan barangkali ya. Ya, kita mari banyak-banyak kita berdoa kepada Allah ya. Masya Allah. Ini yang bukan bercerita orang lain. Saya ini mengalami sendiri itu. Yang tadinya saya itu ragu, yang tadinya takut itu. Tapi dengan nasihat seorang ibu ya, subhanallah itu. Jangan takut. Ada Allah. Allah Rabbul Alamin. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Dan itu yang disampaikan oleh apa? Nabi Muhammad kepada Abu Bakar. Pada saat Abu Bakar mengalami suatu fase yang sangat kritikal dalam hidupnya, yaitu dari ancaman pembunuhan di Gua Thur. Ya. Rasulullah melihat wajah Abu Bakar itu pucat ketakutan. Karena sudah terlihat mata kaki
kafirun, orang kafir Mekah itu, masya Allah. Tapi diingatkan, fadzakir inna fa'ati dzikra, diingatkan oleh Muhammad, yaitu apa itu, la takhaf, yaitu mada tanzur, ya, apa itu, apa yang kamu apa itu kira kita itu apa itu berdua, tidak. Allahu tsalitsuma, Allah yang ketiga. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ini itu apa itu jangan ragu, jangan takut, Allah bersama kita. Maka sejak itu kemudian Abu Bakar berubah menjadi optimis lagi. Nah, itu. Jadi artinya apa? Pesimisme itu manusiawi, kekhawatiran itu manusiawi. Sama kita semua, termasuk saya ini penakut, ya. Saya ini penakut, peragu, tapi kalau saya ini sudah kembali kepada Allah, sudah baca Al-Quran, sudah sholat tengah malam, Masya Allah, berubah, ya. Jadi memang saya buktikan Al-Quran itu bisa merubah mental, dari penakut menjadi berani, dari ragu menjadi yakin. Nah, oleh karena itu kalau kita ini pas lagi ragu dan takut, banyaklah baca Al-Quran, banyaklah berdialog dengan Allah. Kata Rasulullah, man arada yatakalama ma'allah falyakra'in falyusalli. Kalau kita tuh ingin ya kongko-kongko berkomunikasi dengan Tuhan, lakukan dua hal. Pertama apa? Sholat. Tapi yang khusyuk. Yang kedua baca Quran. Nah, karena kita berquran itu kita berdialog dengan Al-Quran itu. Nah, kenapa? Kalau kita ingin sukses, itu sudah jamin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Baik Pak Kiai, ini ada satu lagi penanya. Oke, silakan. Dari Akbar, ya. Silakan Akbar dari Jawa Timur, ya. Silakan. Halo, tadi udah raise hand. Akbar? Ya, silakan. Silakan Cak Akbar. Akbar mungkin terpental itu tadi, mungkin terpental. Ya, kok sepertinya ya mungkin koneksinya ada tadi masalah. Jadi raise hand udah ya. Baik, kalau gitu ini sudah jam 6.59 ya. Kalau nanti ada waktu yang akan menyampaikan pendapat mungkin dipersilakan. Kalau tidak ada, mungkin Pak Kiai silakan untuk closing statement. Jadi saya berharap mari kita kembali kepada Al-Quran, fardu ilallah, ya. Kita mohon kepada Allah, kita jangan ragu, kita jangan putus asa, ya, dengan berbagai kesulitan yang kita hadapi, karena Allah berjanji, insya Allah akan memberikan satu solusi, jalan keluar kita, asal kita benar-benar memahami Islam, mengamalkan Islam, memahami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Kalau selama ini kita masih banyak yang tidak sesuai dengan harapan kita, mari kita melakukan introspeksi, ya, sebagaimana anjuran oleh Al-Quran. Hendaklah kita melakukan perubahan mulai diri kita sendiri, dan Tuhan tidak akan merubah nasib kita kalau kita tidak memulai terlebih dahulu dari diri sendiri. Kemudian kepada anfusakum wa ahlikum, ya, keluarga kita, baik itu yang dekat maupun yang jauh, ya. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan masa depan kita, ya, sebagaimana banyak yang diramal oleh para analis, ya, para pemikir, ya, bahwa kebangkitan Islam, ya, akan datang dari Indonesia. Itu yang disebutkan oleh seorang ulama besar yang baru saja meninggal sekitar setahun yang lalu, yaitu Yusuf Al-Qaradawi, ya. Pada saat saya menjadi duta besar di Qatar, saya datang ke beliau, dan alhamdulillah beliau pernah ke Indonesia bersama saya, ya, waktu zamannya Bapak Bambang Susilo SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Dia mengatakan Islam sayati min daulah Indonesia, laisa min budadil akhar, bahwa kebangkitan dunia Islam itu akan datang dari Indonesia. Nah, tentu saja dengan syurutun nahdah, syarat kebangkitan itu kalau kita ini betul-betul memiliki kesadaran, pertama, yang kedua memiliki kekompakan, kebersamaan, dan kita memiliki satu kesadaran bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, yaitu bahwa Islam itu tidak hanya untuk Indonesia, tidak hanya untuk Arab, tidak hanya untuk orang Muslim, tapi kafatan linnas. Nah, visi besar ini, a great vision ini yang harus betul-betul kita sadari, kita tanamkan kepada diri kita, keluarga kita, sehingga mudah-mudahan dengan visi ini, insya Allah akan memberikan dampak kepada sikap dan perilaku kita sehari-hari. Saya pikir itu, Pak Moderator, my closing statement.
Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq lakum bithariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, Pak Dubes yang sudah menyampaikan materi dan pencerahan buat kita semua. Semoga bermanfaat, menginspirasi kita semua, umat Islam agar tetap menjadi teladan dan menjadi contoh bagi umat-umat yang lain sehingga tertarik untuk ikut berislam. Bagaimana saya sering mengikuti apa yang disampaikan oleh Prof. Donitan. Beliau bilang, saya kalau melihat orang Islam mungkin nggak masuk Islam. Nah, gitu. Tapi karena ngelihat ajaran Islam, dia login ke Islam. Jadi ternyata pengaruh perilaku kita, umat Islam juga menjadi tertarik bagi orang-orang lain untuk berislam dengan baik. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira demikian pengajian pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua, berkah ilmunya dan menjadi jariah buat si pemberi materi. Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Selamat beraktivitas, Prof. Yang mau curhat silahkan. Ini ada Pak Prof, terima Sekjen, kasih Prof ada atas yang ilmunya. lain. Foto. Allah, Prof. Ya, silakan Pak Maul. Pak Maul. Ada salam dari Mas Samsul, Lo Prof. izin riyen nggih. Semuanya Prof. dibuka ya, Alhamdulillah, semua kameranya. Prof. Kameranya Gatot dibuka Subianto, semua. udah lama kita nggak jumpa ini. 1, 2, Ya. 3. Alhamdulillah. Ya dah. Ila liqa. Ma'assalamah fi da'ayatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bergabung kembali. Ya. Mohon pamit saya. Untuk siap-siap ke yang lain. Saya juga mohon pamit. Ya.